Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Julianto Ibatullah. Saya sebagai mahasiswa jurusan manajemen Universitas Gunadarma angkatan 2020. Di sini saya akan mencoba sedikit bercerita atau menyampaikan opini saya dalam rangka mengerjakan tugas pengantar ekonomi 1 yang diberikan oleh Bapak Julius Nusamsi. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit menyampaikan mengenai penawaran, permintaan, dan juga kebijakan pemerintah yang mengatur atau meregulasi kedua hal ini. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan penawaran dan apa yang dimaksud dengan permintaan. Penawaran adalah jumlah atau kuantitas produk, bisa berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual di pasar. Nah, kenapa dijual? Ya tujuannya untuk dibeli oleh konsumen yang membutuhkan di pasar. Kemudian permintaan. Permintaan adalah jumlah atau kuantitas produk, bisa berupa barang atau jasa yang diinginkan atau diminta oleh konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi konsumen membutuhkan suatu barang atau menginginkan suatu produk, lalu mereka menyampaikan permintaan tersebut, menyampaikan keinginan tersebut kepada pihak-pihak yang dapat memenuhi kebutuhan mereka di pasar. Nah, permintaan dan penawaran ini memegang peran penting dalam pasar, bahkan dua hal ini memegang peran penting dalam sistem perekonomian. Nah, maka di sini akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kenapa sih pemerintah itu membuat sebuah regulasi? Kenapa pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk mengatur penawaran dan permintaan? Kenapa nggak dibiarin aja sih penawaran dan permintaan itu berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah? Karena gini, kalau misalkan pemerintah tidak ikut campur tangan, pemerintah tidak ikut mengendalikan pasar, akan terjadi ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Karena ketika katakanlah terjadi suatu hukum rimba di dalam pasar, di mana permintaan terjadi dengan bebasnya, penawaran juga terjadi begitu bebasnya, ini akan memberikan suatu efek buruk, akan memberi masalah bagi bukan hanya satu dua pihak, tapi satu negara mengalami kerugian. Nah, di sini mengapa pemerintah mengambil langkah penting untuk membuat sebuah kebijakan. Nah, di antara begitu banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ada dua yang sering dilakukan pemerintah atau yang paling umum dilakukan pemerintah dalam rangka meregulasi pasar. Yang pertama adalah menentukan harga. Harga yang telah ditentukan pemerintah ini ditujukan untuk mengendalikan harga, jangan sampai terlampau tinggi, jangan sampai terlampau rendah. Karena tentu saja ini akan merugikan bagi mereka, orang-orang yang memiliki sumber daya yang terbatas atau biasa disebut orang-orang kecil atau orang menengah ke bawah. Karena mereka memiliki sumber daya yang terbatas, mereka akan kalah bersaing dalam memenuhi kebutuhan mereka di pasar. Karena ketika dibiarkan begitu saja, orang-orang kaya atau orang-orang yang memiliki sumber daya yang tinggi, mereka akan menguasai pasar. Mereka bisa memborong semua produk. Karena di lain sisi, produsen atau penjual akan memberikan produknya kepada siapapun yang mampu membayar dengan harga tertinggi. Maka ini akan merugikan bagi mereka yang memiliki perekonomian yang lemah. Artinya apa ketika mereka tidak bisa bersaing di pasar, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan, akan berefek kepada masalah yang lebih besar. Bisa menimbulkan bahkan bisa menimbulkan kematian. Dan ini jangan sampai terjadi. Makanya di sini pemerintah turut serta dalam menetapkan harga. Pemerintah menetapkan batas tertinggi. Oh, batas tertingginya itu berapa? Batas maksimumnya itu berapa? Kalau misalkan titik keseimbangannya di mana jumlah penawaran dan permintaan seimbang itu di atas harga tertinggi, oh maka harus disesuaikan dengan standar pemerintah.
Begitu juga kalau terendah, disesuaikan dengan nilai terendahnya itu berapa. Kalau misalkan di bawah standar maka harus dinaikin, karena kalau terjadi suatu ketidakidealan, terlampau tinggi di atas standar atau terlampau rendah di bawah standar, ini juga akan menyebabkan suatu permasalahan. Makanya disinilah kontrol dari pemerintah itu sangat penting. Kemudian yang kedua, melalui pajak. Pajak ini ada berupa pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan biasanya dibebankan kepada harga dari produk, harga dari barang atau jasa. Nah, ini dibebankan kepada penjual sekaligus juga dibebankan kepada pembeli. Artinya, ketika suatu harga produk dikenakan pajak, maka pembeli atau konsumen harus mengeluarkan uang atau biaya yang lebih besar. Dan juga penjual akan menerima lebih sedikit karena kedua-duanya dipotong pajak. Nah, ini juga salah satu tujuan pajak itu kan untuk mengendalikan pasar, memberikan keadilan gitu kan, sebagai bentuk partisipasi juga masyarakat